Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denwan Noven Fauzian dengan NIM 24030404091 dari kelas B2. Untuk tugas UAS dari mata kuliah aplikasi komputer ini, saya mengambil salah satu materi untuk dipresentasikan, yaitu materi rumus Excel untuk laporan persediaan barang atau laporan penjualan. Project Journey ini menjelaskan alur atau perjalanan project pada setiap prosesnya, sehingga jelas dari awal apa yang mau dicapai dari permasalahan tersebut. Untuk project journey-nya saya nomor 1 itu ada tujuan atau masalah yang ingin diselesaikan untuk mendapatkan target yang jelas. Lalu nomor 2-nya ada membuat tabel itu agar sesuai standarisasi Excel dan mudah dimodifikasi atau enak dipandang. Untuk nomor 3-nya menuliskan rumus pada tabel, yaitu untuk mempermudah pengguna menyelesaikan suatu masalah ataupun kasus. Nomor 4-nya itu kesimpulan dari masalah. Dari ketiga project journey ini, saya akan menyimpulkan apa yang saya sudah selesaikan dan memberikan feedback yang bermanfaat. Tujuan atau masalah yang ingin diselesaikan, yang utamanya itu saya membuat laporan stok barang otomatis, jadi tidak perlu menginput ulang apa yang kita mau tulis, jadi bakal terisi. Lalu ada memfilter stok barang. Jika stok barang kurang dari 30, nanti akan ditandai dengan warna yang berbeda dari stok barang yang lebih dari 30. Dari dua tujuan ini, maka akan membentuk suatu bisnis goal atau suatu target atau tujuan yang bakal membuat usaha atau bisnis bakal berhasil dari pembuatan laporan. Lalu ada membuat tabel. Pada buat tabel ini, saya buat tulisan kode barang. Di sini saya membuat tulisan untuk kode barang, terus ada nama barang, lalu ada stok awal, barang masuk, barang keluar, dan stok akhir. Lalu dari tulisan yang sudah saya buat, saya blok semuanya yang saya sudah buat, saya sudah ketik, lalu saya memencet tombol ALTHOI untuk secara otomatis menyesuaikan lebar kolom agar sesuai dengan kontennya. Lalu setelah itu saya memencet tombol borders, lalu saya memilih all borders agar otomatis membuat tabel. Lalu saya membuat warnanya dengan memfill colornya. Lalu di sini saya bisa bebas mau pilih warna apa aja. Kemudian di sini saya membuat new sheet baru dengan mengklik tanda plus. Lalu setelah itu pada sheet baru itu saya membuat tulisan tanggal, kode barang, nama barang, dan jumlah barang masuk. Kemudian saya di sini juga membuat untuk isi dari kolom, saya isi dengan manual dari tanggal, kode barang, dan jumlah barang masuk secara manual. Lalu ulangi langkah 3-5 sama seperti sebelumnya untuk membuat tabel sebelumnya. Dan ini langkah-langkahnya, saya memilih colornya, kemudian saya membloknya hingga baris ke 20 untuk membuat suatu tabel.
lalu sudah selesai. Kemudian pada sheet ini saya mengganti namanya sheet 3 menjadi barang masuk. Lalu selanjutnya itu saya di sini membuat sheet baru lagi untuk yang ketiga untuk barang keluar. Sama seperti sebelumnya, klik tanda plus di paling bawah. Kemudian copy semua yang sudah dibuat pada sheet barang masuk, kemudian di copy semua tabelnya, kemudian dipaste ke sheet barang keluar. Lalu tinggal diubah aja namanya, dan tadinya barang masuk diubah menjadi barang keluar. Dan ini videonya yang saya buat untuk langkahnya, tinggal di copy aja. Lalu memencet tombol Alt HOI untuk otomatis menyesuaikan lebar tulisan. Kemudian sudah selesai, tinggal diganti aja namanya. Kemudian saya akan membuat rumus. Di sini saya memakai 5 rumus Excel. Yang pertama itu ada VLOOKUP, if error, sum if, plus dan kurang atau tambah dan kurang. Kemudian yang terakhir ada conditional formatting. Lalu di sini membuat rumus VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP atau vertical lookup pada Excel digunakan untuk mencari nilai dalam tabel secara vertikal. Berdasarkan kolom tertentu, fungsi ini sangat berguna untuk mengambil data yang sesuai dari tabel atau daftar. Pada kolom nama barang di sheet, barang masuk, dan barang keluar, menggunakan rumus atau fungsi VLOOKUP agar inputan nama barang otomatis terisi sesuai dengan kode barangnya. Berikut rumusnya. Sama dengan VLOOKUP, kemudian saya memblok daftar rekap barang pada sheet daftar rekap barang, lalu saya memblok semuanya. Setelah itu saya titik koma, lalu saya memblok yang bagian kode barang. Jika dilihat dari tabelnya, ada baris yang keliru dengan lambang pagar N strip atau A. Permasalahan tersebut disebabkan karena kode barang tidak ada yang sesuai dengan tabel yang diambil datanya. Pada sheet daftar rekap barang pada kolom kode barang tidak mencapai H-099 karena kode barangnya itu hanya mencapai H-015. Lalu untuk if error, nah untuk menangani yang ada tulisan pagar NA-nya itu saya menggunakan if error. Jadi saya mengkombinasi if error dan VLOOKUP. Fungsi if error di Excel digunakan untuk menangani kesalahan dalam formula. Jika ada kesalahan, if error akan mengganti hasil error dengan nilai atau pesan yang Anda tentukan. Setelah menambahkan rumus if error, baris yang keliru sudah hilang dan membentuk kolom yang kosong. Berikut rumusnya. If error, buka kurung, VLOOKUP, kemudian saya buka kurung. Di sini C20 itu kode barangnya. Kemudian setelah itu saya blok semua daftar rekap barangnya. Setelah tabel sudah saya buat, kemudian koma, lalu saya membuat satu tanda petik 2. Dan if error ini tuh bisa nanganin error-error lainnya seperti pagar div atau A, kemudian pagar NA, pagar value atau nilai salah, kemudian pagar referensi tidak valid, terus nama yang tidak dikenal atau kesalahan angka. Rumus if error itu pertama itu ada nilai, nilai underscore jika error. Nilai ini tuh formula atau nilai yang ingin dicek. Kemudian nilai jika error itu nilai atau teks yang ditampilkan jika terjadi error. Membuat rumus sum if. Nah, di sum if ini tuh ada salah satu fungsi dalam Excel
yang digunakan untuk menunjukkan nilai dalam suatu rentang yang memenuhi kriteria tertentu. Fungsi ini dipakai untuk kolom barang masuk dan barang keluar. Pada kolom barang masuk diisi dengan rumus sebagai berikut. Kemudian fungsi ini untuk kolom barang masuk, lalu untuk barang keluarnya itu seperti ini. Dan rumus sum if itu ada range sama dengan sum if, buka kurung range, koma kriteria, koma sum range. Apa itu range? Range itu rentang sel yang akan diperiksa berdasarkan kriteria. Ini adalah area tempat kriteria diterapkan. Lalu nomor 2 itu ada kriteria itu untuk kondisi atau aturan yang harus dipenuhi agar nilai dijumlahkan. Kriteria dapat berupa angka, ekspresi logis, misalnya greater than 10, kemudian teks, atau referensi ke sel. Dan sum range itu opsional, rentang nilai yang akan dijumlahkan jika tidak disertakan. Excel sheet menggunakan range sebagai rentang nilai yang akan dijumlahkan. Nah, pada ini saya membuat penjumlahan dan pengurangan pada kolom stok akhir. Jadi di sini saya membuat rumus stok awal ditambah barang masuk, kemudian dikurang dengan barang keluar, yang akan membuat nilai hasil atau jumlah dari stok akhir. Kemudian di sini saya membuat conditional formatting, adalah fitur yang memungkinkan Anda memformat sel secara otomatis berdasarkan kondisi atau aturan tertentu. Fitur ini itu sangat berguna, bisa menyoroti data penting, menemukan pola, atau mempermudah analisis. Pada kolom stok akhir, blok semua kolom kemudian pilih menu seperti ini. Di sini saya blok dulu semuanya dari yang kolom stok akhir, kemudian ke conditional. Nah, di sini saya format kurang dari 30 itu warnanya merah. Terus saya tambahkan lagi greater than atau lebih dari 30, itu saya mengisinya dengan warna hijau. Nah, untuk rumusnya mungkin segitu saja. Lalu terakhir itu ada conclusion atau kesimpulan. Kesimpulannya adalah dari tabel yang sudah dibuat kita bisa dapetin insight bahwa produk HP yang ada di PT Dian Manoven tuh yang paling dikit itu ada HP Xiaomi, stok akhirnya yang paling dikit, sedangkan stok paling banyaknya itu tuh ada di HP Motorola. Nah, di tabel yang udah kita buat tuh ada 6 jenis merek HP yang memiliki stok akhir yang sama, yaitu HP Nokia, BlackBerry, Pixel, Philips, LG, dan Alcatel. Mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.